Halo, apa kabar semua? Sekarang kita akan mempelajari tentang Pythagoras ya. Pythagoras itu mempelajari tentang hubungan sisi-sisi pada segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Kita langsung saja ya. Nah, sebelum masuk ke teorema Pythagoras, kita sedikit mengulas tentang sisi-sisi segitiga dulu ya. Reminder pelajaran SD. Misalkan ini ada titik A, ini titik B, ini titik C. Sedangkan yang ini ada P, Q, R. Dan ini misalkan ada M, N, O misalkan. Nah, dalam segitiga terdapat 3 sisi. Misalkan saja itu terdapat sisi miring, sisi tegak, dan sisi lurus. Nah, dalam Pythagoras yang perlu kita garis bawahi sisi miringnya. Sisi miring ini terletak di depan sudut siku-siku. Pada segitiga yang pertama ini, sudut siku-sikunya terdapat di titik B ini ya. Terdapat di titik B. Nah, berarti sisi miringnya terletak di depan sudut B. Nah, yang di depan sudut B yaitu sisi AC. Nah, berarti sisi miringnya yang ini. Ini sisi miring. Nah, sisi tegaknya AB. Ini ST. Ini sisi lurus. Nah, yang ini juga sisi miring selalu terletak di depan sudut siku-siku. PQR, segitiga PQR, letak sudut siku-sikunya terletak di P. Berarti sisi miringnya yang di depan P yaitu sisi QR. Berarti ini sisi miring. Ini sisi lurus, ini sisi tegak ini ya. Nah, selanjutnya segitiga MNO. Sudut siku-sikunya terletak di O. Berarti sisi miringnya MN. Nah, ini sisi miring. Jadi kalau segitiganya dibolak-balik nggak bingung ya menentukan sisi miringnya yang mana ya. Sisi miring itu intinya selalu di depan sudut siku-siku. Lalu sisi tegaknya, nah sisi tegaknya terserah nih. Sisi tegaknya mau yang ini nggak apa-apa, yang bawah juga nggak apa-apa. Misalkan ini sisi lurusnya, yang atas sisi tegaknya. Kenapa boleh dibolak-balik? Nah, sebenarnya tergantung pada konteks gambarnya. Nah, misalkan ini ya, gambar yang pertama misalkan. Nah, misalkan ini. Ini kan tadi awalnya yang pertama, yang paling atas titik A, ini titik B, ini titik C. Berarti sisi yang ini kan sisi tegaknya yang ini, yang berdiri. Sisi lurusnya yang tiduran ya. Sisi lurus, ini sisi miring. Misalkan kita putar. Ini sisi A ya, yang atas tadi ya. Kita putar. Nah, sisi A-nya menjadi di sini. Nah, berarti kan pakai warna lain ya. Berarti kan ini A-nya jadi di sini. B-nya di sini. C-nya gantian di atas. Nah, sisi miring selalu di depan sudut siku-siku. Siku-sikunya ada di B. Berarti sisi miringnya AC. Nah, AC tetap sisi miring. Terus ini sisi lurusnya jadi AB ya. Ini sisi lurus. Ini sisi tegak. Nah, jadi kebalik ya. Sisi tingginya yang tadinya AB, sekarang sisi tingginya jadi BC. Karena segitiganya dibalik. Itu mengapa sisi tegak dan sisi lurus boleh dibolak-balik. Tetapi sisi miringnya harus di depan sudut siku-siku. Gak boleh dibolak-balik. Ini kan sisi miringnya di depan siku-siku. Ini sisi miring ya, sisi miring. Nah, ini
siku-sikunya di P, berarti sisi miringnya tetap ini walaupun segitiganya diputar-putar. Ini juga sama kan, diputar, siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya di seberangnya atau di hadapannya. Sisi lurus dan sisi tegak boleh dibolak-balik. Nah, paham ya tentang sisi segitiga ya, segitiga siku-siku. Sekarang kita lanjut. Nah, misalkan ini ada segitiga A, B, C. Sisi miringnya di apa? Di AC, bener ya? Ini sisi miring. Ini sisi lurus. Terserah mau sisi lurus apa sisi tinggi, apa sisi tegak, terserah. Tapi saya ini pakainya sisi lurus ya, sesuai konteks gambarnya. Ini sisi tegak. Nah, kembali lagi nih ke teorema Pythagoras tadi. Jadi, teorema Pythagoras itu menyatakan hubungan-hubungan dari segitiga siku-siku, di mana terdapat sisi miring, sisi tegak, dan sisi lurus. Nah, ketiganya ini ada hubungannya nih, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi lurus kuadrat. Nah, sisi miringnya pada gambar adalah AC, berarti AC kuadrat sama dengan ST-nya BC, sisi tegaknya BC kuadrat ditambah sisi lurusnya AB kuadrat. Nah, misalkan langsung ke contoh soal ya. Ini langsung saja, misalkan ini misalnya sisi lurusnya panjang AB-nya misalkan 8, terus sisi tegaknya misalkan 6. Nah, ditanya AC atau sisi miringnya ini berapa nih? Nah, bisa dicari menggunakan rumus tadi nih. Berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi lurus kuadrat. Nah, berarti AC kuadrat sama dengan panjang BC-nya berapa? 6. Oh, berarti 6 kuadrat ditambah AB-nya berapa? 8. Berarti 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 30. 36. 8 kuadrat 64. Berarti 36 tambah 64 100 ya. Nah, biar kuadratnya hilang, maka ruas kanan diberi akar. Akar dari 100 berapa? 10. Udah selesai. Berarti panjang AC-nya 10. Nah, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya ya. Nah, misalkan ini ada segitiga PHR. Nah, misalkan diketahui panjang HR-nya misalkan 12. Terus sisi miringnya 13. Nah, kita tentukan dulu sisi miringnya. Sisi miringnya yang apa ini? Sisi miringnya PR. Jadi ini PR. Terus sisi tegaknya PH. Dan sisi lurus HR. Nah, rumusnya sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi lurus kuadrat. Sisi miringnya PR ya. Nah, berarti PR kuadrat sama dengan ST-nya PH kuadrat ditambah HR kuadrat. Nah, PR-nya ini berapa? PR-nya 13. Berarti 13 kuadrat. Panjang PH-nya ditanya ya ini ya, belum diketahui. Berarti ditulis PH kuadrat ditambah HR-nya 12 kuadrat.
Nah, 13 kuadrat 169. Ini PI kuadrat ditambah 12 kuadrat 144. Nah, ini dipindah ruas ya, yang angka dikelompokkan dengan angka. Berarti 169, 144-nya dipindah ruas kiri, ini penjumlahan, dipindah jadi pengurangan. Jadi dikurangi 144. Ini PI kuadrat. 169 kurangi 144, 25 ya. Sama dengan PI kuadrat. Nah, saya balik ya. PI kuadrat sama dengan 25. Kuadratnya biar hilang, maka ruas kanannya dikasih akar 25, berarti PI 5. Nah, udah ya, mudah bukan? Mungkin itu dulu video dari saya, semoga bisa membantu. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.